perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Jadi saya sengaja datang ke sekolah kalian ini untuk menyampaikan bahwa lingkungan itu penting bagi kita. Ya. Lingkungan itu adalah warisan dari cucu kita untuk kita jaga. Karena kalau kita bisa jaga lingkungan kita, maka itu yang akan nanti kita wariskan kepada anak cucu kita. Baik, adik-adik sekalian, saya panggil adik-adik saja ya, supaya lebih santai toh. Ya, jadi beda dengan suasana di kelas toh, karena saya kebetulan tidak mengajar di sini. Yang pertama harus kita pahami adalah lingkungan hidup itu apa. Ya. Ini saya sudah paparkan di sana adalah kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan dan makhluk hidup. Hukum lingkungan tujuannya apa? Untuk menjaga semua ini. Jadi kalau kalian pernah belajar biologi toh? Pernah belajar IPA? Ada makhluk hidup dengan ada makhluk tidak hidup. Biotik sama abiotik. Yang biotik itu yang mana? Ada tumbuhan, kemudian apa lagi? Hewan, kemudian manusia. Yang tidak hidup apa? Selain dari yang tiga ini. Selain dari hewan, tumbuhan, dan manusia, maka disebut sebagai makhluk yang tidak hidup. Itu semua ciptaan Tuhan. Makhluk yang hidup juga ciptaan Tuhan, yang tidak hidup juga ciptaan Tuhan. Semuanya harus kita jaga. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan ini untuk kita semua. Ya. Kalau kita bisa jaga, maka Dia akan menjaga kita. Oleh karena itu di Papua ini kan ada semboyan begini kan, biasa kalian dengar. Kalian jaga hutan, kau jaga hutan, hutan jaga kau. Begitu toh semboyannya. Supaya apa? Itu ajakan buat kita supaya kita bisa ada kesadaran untuk menjaga lingkungan. Lanjut ya. Di undang-undang tentang hukum perlindungan lingkungan itu di negara kita Indonesia ini sudah ada undang-undangnya, yaitu undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi undang-undang ini sudah lama dibuat. Sekarang tahun berapa? 2026. Ke 2029 sudah berapa tahun ini? Hampir 20 tahun ya, 17 tahun kurang lebih. Nah, jadi undang-undang itu mengatur tentang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan ini merupakan landasan utama. Jadi ada dua, perlindungan dan pengelolaan. Meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan. Tujuannya apa? Supaya lingkungan itu tetap dia berkelanjutan. Jadi kalau bukan kita dilarang menebang pohon misalnya toh, tapi kita tebang pohon itu sesuai dengan kebutuhan saja. Sekarang kan banyak kita lihat kalau hujan sudah lebih dari 1 hari atau lebih dari 3 hari, jangankan di tempat lain, di terminal pohon itu sudah sering banjir toh. Kemudian kalau misalkan hujan dalam 1 hari itu sangat deras, coba lihat kali-kali yang ada di Sorong Selatan. Dia masih jernih atau sudah keruh? Sudah kabur toh? Nah, itu karena apa? Hutan-hutan di atas sana sudah habis ditebang. Nah, ini menjadi keprihatinan bagi kita. Kita harus memahami tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian yang namanya undang-undang itu kan aturan toh? Aturan itu kan sama kalian dengan di sekolah. Kalau kalian taati maka dapat penghargaan dari guru. Wah, ini anak yang rajin, atau nanti setiap akhir semester misalkan ada evaluasi, kalian dikasihkan penghargaan. Ada yang namanya punishment atau hukuman. Jadi ada sanksi yang tegas dalam undang-undang ini, yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Pidana itu ya merugikan hak orang lain. Ini untuk memastikan agar tujuan hukum itu dibuat agar kita bisa hidup secara teratur. Jadi kita tidak serampangan, tidak menebang hutan sembarangan. Jadi begitu ya. Kita lanjut. Kita perhatikan pada studi kasus pelanggaran lingkungan. Nah, ini belum lama terjadi di negara kita, di ujung barat Indonesia ini. Kalian sering nonton televisi toh? Sering buka TikTok atau buka YouTube toh? Bencana apa yang terjadi di Aceh sana? Banjir. Nah, Sumatera, Aceh, dan sekitarnya itu kayak gelondongan yang
sudah ditebang, kemudian dibawa dengan air banjir, bawa dengan kayu-kayunya. Sampai sekarang itu sementara dilakukan evakuasi terhadap korban-korban bencana. Nah, itu yang kemudian aktivis-aktivis lingkungan di Papua ini, mereka sangat untuk konsentrasi mereka sangat peduli untuk memperhatikan ini. Jangan sampai bencana yang terjadi di sana jangan sampai terjadi di Papua. Apalagi Papua ini kan hutannya masih banyak, masih luas. Nah, kemudian ada isu-isu lagi mau dibuat perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita waspadai, kemudian menjadi kesadaran bagi kita agar kita bisa menjaga lingkungan. Ada banyak ya pelanggaran, ada pencemaran industri, kemudian deforestasi. Deforestasi itu maksudnya deforestasi legal, penebangan hutan secara liar sehingga menyebabkan banjir dan longsor dan menghilangkan habitat satwa. Ya, bisa hilang. Nanti kalau misalkan hutan di Sorong Selatan ini sudah habis, nanti burung kasuari susah lagi kita lihat. Saya dulu pernah perjalanan menuju ke Konda, itu pernah ketemu burung kasuari di tengah jalan. Nah, ternyata memang dia masih ada dalam hutan dan habitatnya masih bagus. Kalau habitatnya sudah rusak, pasti dia akan lari cari tempat yang nyaman bagi dia. Tapi karena hutan masih bagus di bagian Konda sana, di sana kan ada hutan konservasi, hutan damar di bagian sebelah Bariak situ. Jadi hewan-hewan yang hidup di hutan, habitatnya masih asli, mereka masih nyaman tinggal di hutan. Kalau itu kita rusak atau terjadi kerusakan di hutan, maka akan mengancam kehidupan satwa yang ada di hutan. Kemudian pengelolaan sampah yang buruk. Nah, ini jadi masalah apalagi Sorong Selatan. Coba lihat beberapa titik yang paling banyak tumpukan sampah di sini di mana? Kajase. Nah, itu maksudnya Kajasan tumpukan sampah. Terus di sini di atas ini ya. Ada lagi di situ di mana depan distrik sini. Di Sengge sini. Ini jadi masalah bagi kita sekalian. Nah, sekarang tugas kalian sebagai siswa, apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa paling tidak ya mengajak teman-teman untuk tidak membuang sampah sembarangan, ya toh? Nah, di sekolah kalian kan alhamdulillah saya lihat masih bersih. Kayaknya kalian jarang buang sampah di sini toh? Atau ada tempat sampah yang disediakan? Ada toh? Ada. Nah, ada. Baguslah, itu menjadi nilai positif bagi kalian. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita punya hak dan kewajiban. Ya. Hak kita adalah pertama kewajiban dulu ya. Kalau kita bicara hak dan kewajiban, maka kita harus dahulukan kewajiban dulu. Kewajiban kita yang pertama terhadap lingkungan adalah mencegah kerusakan lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak sebagai siswa, ya kita tidak katakan misalkan sini ada bunga, kita tidak merusak atau memetik daun-daun bunga yang ada di tanah di sekolah. Nah, kalau kita di rumah misalkan kita masuk hutan, kita tebang saja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita mau butuh kayu untuk bangun rumah, maka itu saja yang ditebang, jangan tebang yang lain. Kemudian ikut serta dalam pengelolaan. Ya. Berikutnya melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi terhadap lingkungan dan melakukan reboisasi. Ada yang tahu artinya reboisasi? Re itu artinya kembali. Reboisasi artinya melakukan penanaman kembali. Jadi kalau kita punya waktu, kita lakukan tanam pohon di, misalkan kita punya lahan, kita tanam pohon di situ. Yang paling sering ini di sini ada kita tanam pohon matoa karena itu adalah hewan endemik di Papua. Tahu artinya endemik ya? Endemik itu artinya hanya asli dia di sini. Dia tumbuh asli di wilayah Papua. Kemudian hak kita untuk mendapatkan lingkungan yang baik, yaitu hak atas udara yang bersih, kemudian kualitas air yang layak. Syukurnya kita di sini, kabar baiknya Sorong Selatan ini kan 1001 sungai itu, airnya masih bagus. Bahkan kita bor air, dia naik sendiri. Airnya segar sekali. Beda kalau kita bandingkan dengan di Kota Sorong atau di bagian Aima sana, itu beda sekali airnya. Karena pakai mandi air di Aima sana tuh, itu agak kuning dia harus disaring dulu.
Di Sorong Selatan tidak, kita mandi segar sekali. Rasa kita mau mandi terus. Kemudian kita punya hak juga, kita punya hak untuk berpartisipasi, memberikan peran kita dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Terakhir ya, peran kalian sebagai pelajar dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama, bisa melakukan edukasi terhadap lingkungan, ya, menyebarkan kesadaran, mengajak teman-teman untuk memberikan pemahaman akan pentingnya kita menjaga alam. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Paling tidak ada kesadaran yang kita bangun dalam diri kita untuk bagaimana lingkungan ini kita bisa jaga dengan baik. Kemudian kita belajar hukum lingkungan juga, memahami peraturan dan sanksi terkait, ya, dan ini menjadi bekal penting di masa depan. Kemudian kita bisa melakukan aksi nyata. Terakhir, kita bisa membentuk komunitas. Di sekolah-sekolah di kota sana, mereka itu sudah ada komunitas kayak geng begitu. Ada komunitas mereka sebagai siswa pencinta lingkungan misalnya. Mereka ada setiap minggu itu aksi yang mereka lakukan untuk bagaimana menunjukkan kepada siswa yang lain, kepada masyarakat bahwa mereka punya kepedulian terhadap lingkungan. Walaupun kita menanam pohon satu saja, tapi itu satu langkah atau aksi yang baik. Kalau kalian ini kan belum punya kewenangan toh, seperti pejabat misalnya dia mau suruh siapa untuk angkat sampah, yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian lakukan saja, yang bisa kalian jangkau, yaitu mengajak teman-temannya untuk melakukan aksi nyata. Minimal tidak membuang sampah sembarangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, singkat saja ya, tidak usah terlalu lama-lama. Barangkali tadi saya sampaikan ada dialog, diskusi, mungkin ada yang ditanyakan, misalkan yang kalian dapatkan dalam kehidupan kalian sehari-hari seperti ini, misalkan apa kasusnya, silakan ditanyakan. Atau dari materi yang saya sampaikan tadi, barangkali ada yang tidak dipahami, nanti kita diskusikan. Saya kembalikan ke